Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Effendi dengan NIM 223019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi yaitu dengan tema yaitu environmental, sosial, dan governance. Dengan judul artikel yaitu variasi adaptasi kemudahan pada komponen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengembangan keberlanjutan terpilih. Yang pertama itu pembahasan teori. Yang pertama itu latar belakang ESG. Laporan ESG diakui sebagai komponen penting untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga lingkungan fisik serta sosial. Kurangnya standar global mendorong pengembangan kerangka kerja pelaporan yang distandarisasi oleh organisasi. Kedua itu metodologi penelitian. Penelitian menggunakan analisis multisumber, analisis konten, dan analisis data eksploratif untuk mengidentifikasi pola adopsi komponen ESG oleh berbagai industri. Kerangka kerja yang digunakan mencakup standar internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD serta regulasi nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu temuan utama. Identifikasi 26 komponen lingkungan, 8 komponen sosial, dan 23 komponen pemerintahan yang populer, yang menunjukkan tingkat aplikasi dan adaptasi yang tinggi. Komponen yang mudah diadaptasi berfokus pada data kerangka kerja formal untuk lingkungan, praktik sosial yang umum, dan reputasi perusahaan dalam aspek pemerintahan. Yang keempat itu klasifikasi komponen. Komponen ESG dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan analisis dan dampak positif terhadap citra perusahaan. Terdapat 3 kategori komponen yang mudah diadaptasi, sulit diadaptasi tetapi bermanfaat, dan yang berpotensi negatif serta sulit dianalisis. Yang kelima yaitu implikasi kebijakan. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang disesuaikan untuk masing-masing komponen industri berdasarkan karakteristik komponen ESG yang diadopsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan ESG dan transparansi perusahaan di Indonesia. Yang keenam itu kontribusi penelitian. Artikel ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menawarkan pengukuran kemudahan adaptasi dan komponen ESG yang luas, serta menunjukkan variasi adopsi berdasarkan jenis industri. Yang selanjutnya itu adalah kasus yang dibahas. Yang pertama itu kepatuhan perusahaan Indonesia. Penelitian mengamati bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mematuhi berbagai standar ESG yang ada, mengingat pentingnya laporan keberlanjutan untuk akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua itu variasi komponen ESG. Ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan mengadopsi komponen ESG yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik industri mereka. Terdapat 26 komponen lingkungan, 8 komponen sosial, dan 23 komponen pemerintahan yang diidentifikasi sebagai populer dan mudah diadaptasi. Yang ketiga itu tantangan dalam pelaporan. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi standar pelaporan ESG yang beragam karena kurangnya pedoman yang jelas dan standar yang mengikat di Indonesia. Penelitian menunjukkan adanya ambivalensi regulasi yang menyebabkan perusahaan hanya mengadopsi komponen yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu penggolongan industri. Penelitian ini mengelompokkan industri menjadi 3 kategori berdasarkan kompleksitas dan kemudahan dalam mengadopsi komponen ESG. Kelompok 1 mengadopsi komponen yang kurang rumit. Kelompok 2 menggunakan komponen dengan tingkat kesulitan menengah. Yang ketiga, mematuhi standar yang lebih komprehensif dan kompleks seperti GRI. Yang kelima yaitu dampak terhadap reputasi. Komponen ESG yang diadopsi oleh perusahaan seringkali berhubungan dengan reputasi perusahaan, di mana komponen yang dianggap berisiko dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Yang keenam yaitu rekomendasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang disesuaikan untuk masing-masing kelompok industri guna meningkatkan kualitas laporan ESG dan memperkuat akuntabilitas di perusahaan. Selanjutnya itu objek penelitian. Yang pertama yaitu perusahaan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya yang termasuk dalam Kompas 100 Index, yang mencakup 100 perusahaan publik dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Yang kedua yaitu komponen environmental, sosial, dan governance. Penelitian mengidentifikasi dan menganalisis komponen-komponen ESG yang diadopsi oleh perusahaan, termasuk variasi dalam penerapan komponen lingkungan, sosial, dan pemerintahan.
Yang ketiga itu standar pelaporan ESG. Standar internasional dan nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini mencakup pertama, Global Reporting Initiative, yaitu GRI. Yang kedua itu Sustainability Accounting Standard Board atau SASB. Yang ketiga yaitu Task Force on Climate Related Financial Disclosure TCFD. Yang keempat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK dan Surat Edaran OJK yaitu SEOJK. Yang keempat adalah variasi antara sektor industri. Penelitian juga mengeksplorasi perbedaan dalam adopsi komponen ESG berdasarkan jenis industri dengan mengelompokkan perusahaan dalam 29 kategori industri yang berbeda. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis multisumber, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk standar internasional dan regulasi nasional, untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang komponen ESG yang diadopsi. Yang kedua itu analisis konten, menggunakan teknik kualitatif untuk menilai dan menarik kesimpulan dari laporan-laporan ESG perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan isi laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu analisis data eksploratif, menggunakan pendekatan iteratif untuk mengeksplorasi dan meringkas data guna memahami karakteristik dasar dari komponen yang dianalisis. EDA membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Yang keempat yaitu pengkodean dan skala Likert, menggunakan sistem pengkodean untuk menilai tingkat keterbukaan laporan terhadap komponen ESG berdasarkan skala Likert 5 poin. Ini mengukur sejauh mana komponen tersebut dijelaskan dalam laporan. Yang kelima itu identifikasi komponen populer, menghitung tingkat adopsi dan aplikasi dari komponen ESG untuk mengidentifikasi komponen yang paling umum dan mudah diadaptasi oleh perusahaan. Yang keenam yaitu pengelompokan berdasarkan kategori, mengelompokkan komponen ESG ke dalam kategori berdasarkan tingkat kesulitan analisis dan dampaknya terhadap secara perusahaan, sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi komponen populer. Ditemukan 26 komponen lingkungan, 8 komponen sosial, dan 23 komponen pemerintahan yang memiliki tingkat aplikasi dan adaptasi yang tinggi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang kedua itu kemudahan adaptasi. Komponen yang mudah diadaptasi umumnya berfokus pada data dari kerangka kerja formal untuk komponen lingkungan, praktik corporate social responsibility untuk komponen sosial, dan reputasi perusahaan untuk komponen pemerintahan. Yang ketiga itu kategorisasi berdasarkan kesulitan. Komponen ESG dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama hijau, yaitu memiliki dampak positif dan mudah dianalisis. Yang kedua kuning, yaitu memiliki dampak positif tetapi sulit dianalisis atau sebaliknya. Yang ketiga itu merah, berpotensi negatif dan memerlukan analisis kompleks. Yang keempat itu variasi antara sektor industri. Setiap sektor industri menunjukkan pola adopsi yang berbeda. 3 kategori industri diidentifikasi berdasarkan kompleksitas dan kemudahan dalam mengadopsi komponen ESG. Yang pertama itu kelompok dengan komponen yang kurang rumit. Yang kedua kelompok dengan komponen yang menengah. Yang ketiga yaitu kelompok dengan komponen yang lebih kompleks dan komprehensif. Yang kelima, dampak terhadap reputasi. Beberapa komponen yang dianggap berisiko ternyata dapat meningkatkan reputasi perusahaan jika dikelola dengan baik, menunjukkan hubungan antara pelaporan ESG dan citra perusahaan. Yang keenam, rekomendasi kebijakan. Penelitian merekomendasikan perlunya kebijakan yang disesuaikan untuk masing-masing kelompok industri yang meningkatkan kualitas laporan ESG dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.